Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatimah, NIM U 2019-1078, mahasiswi Ilmu Al-Quran Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Di sini saya akan membahas sedikit tentang Farid Esak untuk memenuhi tugas UAS yang diampu oleh Ustazah Mufidah. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yakni latar belakang kehidupan Farid Esak. Farid Esak lahir pada tahun 1959 di perkampungan kumuh serta miskin, tepatnya di Cape Town, Wynberg, Afrika Selatan. Farid Esak adalah sosok intelektual yang masa kecilnya sangat sulit dan pahit. Beliau tinggal bersama ibu dan 5 saudara kandungnya. Ibunya menjadi tulang punggung keluarga dikarenakan ayahnya meninggalkan mereka. Penghasilan ibunya tidaklah cukup untuk keluarga itu, sehingga mereka terpaksa mengais sisa-sisa makanan dan tempat sampah, bahkan mengemis. Namun, dengan kondisi kehidupannya yang terasa pahit itu, tidak melunturkan semangatnya untuk menuntut ilmu. Farid Esak tetap bersekolah meskipun tidak memiliki alas sepatu dan buku-buku yang memadai. Dan ia juga harus melihat kejadian tragis saat ibunya menjadi korban pemerkosaan. Di tengah-tengah semua kesulitan itu, ia mampu tetap menuntut ilmu. Farid Esak menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di Bonteheuwel, Afrika Selatan, berdasarkan pendidikan nasional Kristen pada saat itu. Farid Esak juga aktif dalam Jamaah Tabligh, sebuah organisasi keagamaan yang memiliki jaringan internasional dan berpusat di Pakistan. Karena aktivitasnya dalam Jamaah Tabligh itu membawanya menuntut ilmu ke Pakistan, yaitu di Jami'ah Ulum Al-Islamiyah. Di sana ia mendapat gelar Maulana yang membuat namanya bertambah gagah. Farid Esak menghabiskan 9 tahun waktunya untuk belajar di Pakistan dan kemudian kembali ke Afrika Selatan. Kemudian pembahasan yang kedua, pemikiran Farid Esak tentang Al-Quran. Menurut Farid Esak, Al-Quran mempunyai signifikansi bagi masyarakat di luar Arab. Signifikansi itu akan ditemukan ketika memahami Al-Quran dibawa ke dalam konteks lain dari konteks kelahirannya atau asalnya. Al-Quran dipahami berdasarkan konteks baru. Dalam rangka itulah Esak berusaha membaca Al-Quran dalam konteks hermeneutika untuk membebaskan masyarakat Islam Afrika Selatan dari ketertindasan kekuasaan apartheid. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, yakni buku karya Farid Esak yang berjudul Quran Liberation and Pluralism. Bukunya Al-Quran Liberation and Pluralism yang menawarkan kunci-kunci hermeneutika untuk membaca teks. Di antara kunci-kunci hermeneutika itu adalah tauhid, takwa, al-mustad'afun, qis, dan adl, serta jihad. Seperti halnya dalam pembacaan teks hermeneutika pada umumnya yang berkutat antar autor teks dan interpreter. Menurutnya, hermeneutika sebagai metode memahami Al-Quran sangat mendesak penerapannya. Karena umat Islam meskipun sangat sepakat tentang sifat divinitas Al-Quran, namun memiliki perbedaan yang cukup besar tentang peran Al-Quran dan cara memahaminya. Pada buku Quran Liberation and Pluralism, Esak menjelaskan wacana pluralisme agama yang bertemu dengan praksis pembebasan yang konkret. Ia memahami pluralisme tak sekedar mengakui dan menghormati perbedaan. Nilai pluralisme dalam Al-Quran itu ditujukan pada tujuan tertentu yang berujung pada humanisme universal. Pluralitas agama, suku, dan golongan adalah sunnatullah bila dikembalikan pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Pada wilayah yang rawan konflik, pluralitas memang dimaknai sebagai sumbu perpecahan karena hilangnya faktor kepercayaan atau trust akibat pengelompokan segregatif atas dasar simbol agama dan kesukuan. Inilah yang menguatkan pluralisme sebagai fakta teologis, di mana barang siapa menentang pluralisme berarti ia menentang kehendak Tuhan
dan menyangkut soal agama, sama sekali tidak ada paksaan di sana. La ikraha fi al-din. Hal inilah yang sedari awal ditegaskan oleh Esak akan pentingnya menjalin solidaritas antar agama untuk pembebasan. Pluralisme dimaknai sebagai modal awal bagi tumbuhnya gerakan interreligius yang meneriakkan semangat pembebasan bagi kaum yang tertindas. Sejarah para nabi ialah lembaran sejarah orang-orang yang tertindas. Kata Esak, semua nabi datang dari kalangan tertindas, kecuali Nabi Musa yang dibesarkan di istana Fir'aun, tapi kemudian berjuang bersama kaum tertindas melawan tiranisme Fir'aun. Pada umumnya, tantangan yang pertama kali muncul ketika utusan Tuhan menyampaikan dakwah selalu datang dari para penguasa yang menari di atas penderitaan rakyat dan rakyat yang tertindas. Dengan berbagai argumentasi itu, maka sepatutnya Esak dimasukkan sebagai pemikir liberal karena telah menafsirkan Al-Quran dengan metodologi hermeneutika. Esak telah merubah paradigma tafsir dari sentralisasi teks yang merupakan wahyu menjadi manusia dan konteks yang menjadi prioritas utama, sehingga mengubah paradigma teosentris menjadi antroposentris. Uniknya, Esak mengartikan konsep mustad'afun, kaum tertindas, secara elastis. Baiklah, sekian penjelasan tentang Farid Esak dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.